Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi kalimatil mu'tasimin wa maqalatil mutaharrizin. Wa na'udhu billahi ta'ala min jawril jairin wa baghiyil zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Yang kami hormati kolega saya Bapak Ustadz Nur Hudawan dari Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sumeneb Ustadz Dr. Zainuddin beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Gayam Ustadz Asmuni SPDI. Gampang mengingatnya Ustadz Asmuni karena namanya terkenal. Ibu-ibu PCA beserta semua majelis, lembaga, urtum, yang kami hormati para ulama, para sesepuh, tomas atau tokoh masyarakat, toga atau tokoh agama, serta bapak-bapak dari forum komunikasi pimpinan kecamatan, adik-adikku, anak-anakku yang pintar-pintar, Masya Allah ya, serta hadirin wal hadirat, para undangan, para jamaah semuanya. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap, untuk istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Bapak Dr. Sukadiono MM berhalangan hadir sehingga menugaskan saya untuk datang ke tempat yang amat membahagiakan ini. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Tidak ada emas, loyang pun jadi. Kalau dalam bahasa Arab, saya ini badal. Yang penting bukan badal gholat. Baik. Ketua PWN Jawa Timur menyampaikan salam hormat, salam silaturahim. Sangat bangga dengan geliat dakwah yang ada di PJM Gayam. Sebelum berangkat saya pamit beliau, Pak Ketua, itu nantinya ada peletakan batu pertama. Terus gimana itu? Ya katanya Pak Ketua, suruh saja PJM Gayam bikin proposal ya. Nanti direkomendasi oleh PDM Kabupaten Sumeneb ya. Setidaknya kalau 50 juta insya Allah dikasih oleh Ketua PWN Jawa Timur ya. Sebagai modal awal ya untuk melanjutkan pembangunan gedung dakwah Muhammadiyah yang ada di PJM Gayam ini. Sebelum berangkat saya juga bilang sama teman-teman lazismu, lazismu,
ini Pak Sam mau ke pulau, mau bawa apa? Ya yang ada ini Pak, ya sudah diangkut saja, masukkan mobil. Ada terjemahan Al-Quran yang edisi lep bagus, ada 40 eksemplar, terus ada baju koko warna putih, dan ada juga rendangmu, enak rendangmunya ya. Bapak Ibu semuanya, mungkin di Indonesia ya, yang pertama kali punya gagasan dan kemudian mempraktekannya untuk mengalengkan daging kurban itu adalah Lembaga Amil Zakat Infak Sodaqoh Muhammadiyah. Tidak tahu kalau kemudian diikuti oleh yang lainnya, dan itu Jawa Timur. Sehingga kemarin ya ada sekitar 200 ekor sapi yang disembelih. Ya banyak sih ya, setidaknya sepertiga dia dibagi secara biasa, 2/3-nya dimasukkan ke dalam pabrik pengalengan daging yang menjadi rendangmu itu, dan bisa tahan sampai 2 tahun. Apa dasarnya? Ya begini, kita kan tidak pernah berharap dapat bencana, tidak pernah berharap dapat musibah. Kita berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari bala bencana. Tapi faktanya di Pulau Jawa itu setiap tahun pasti ada bencana. Entah gunung meletus, entah gempa bumi, entah banjir bandang, entah tanah longsor, ada. Nah kalau terjadi musibah itu, kita tidak kesulitan untuk memberikan satu solusi terkait logistik masyarakat yang tertimpa bencana, karena ada rendangmu. Rendangmu itu bisa langsung dimakan, bisa. Orang tinggal bawa nasi itu dimakan sudah bisa dikonsumsi dengan baik. Bapak Ibu semuanya, saya tentu bangga dan bahagia bahwa malam hari ini berada di tengah-tengah jenengan semuanya dalam rangka memperingati Maulid manusia besar, manusia terhormat, manusia yang hasil karyanya dinikmati oleh semua orang sampai detik ini, yaitu Al-Mustafa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu semuanya, ceramah saya ini biasanya bikin orang ngantuk ya. Jadi sebelum jenengan ngantuk ketika saya ceramah, lebih baik tidur dulu, tidak apa-apa. Nanti saya bangun. Adalah suatu fakta bahwa bangsa Arab pra-Islam adalah bangsa yang sederhana, bangsa yang tidak pernah diperhitungkan dalam percaturan politik dan peradaban internasional. Mereka terpencil, mereka tertinggal jauh dari gegap gempitanya peradaban sebagaimana yang terdapat di dalam kerajaan Romawi dan Persia. Dalam sejarah peradaban, roda atau ditemukannya roda itu luar biasa, dan itu adalah tonggak peradaban. Ketika para arkeolog dari Eropa, Inggris dan Perancis melakukan penggalian terhadap piramid terbesar yang ada di Mesir, yang diyakini sebagai makam Tutankhamun, yaitu Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Musa, itu kagetnya luar biasa. Karena di dalam piramid itu ia temukan dua hal yang bisa bikin geleng kepala. Pertama adalah peti mati yang terbuat dari emas, menunjukkan betapa kayanya bangsa Mesir waktu itu. Dan yang kedua adalah kereta yang lengkap dengan rodanya. Itu luar biasa.
kira-kira ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa dan akhirnya tenggelam di Laut Merah, itu sudah menggunakan kereta yang ada rodanya. Dan itu adalah tonggak peradaban. Sementara dalam sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak pernah menemukan Nabi atau para sahabatnya naik kereta yang ada rodanya. Dari puluhan ribu hadis yang kita pelajari, tidak ada satu data bahwa Nabi atau para sahabatnya naik kereta yang ada rodanya. Padahal kira-kira 3000 tahun sebelum era kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangsa Mesir sudah pakai kereta yang ada rodanya. Itu menunjukkan satu fakta bahwa dari sisi peradaban masyarakat Arab itu sangat-sangat tertinggal. Ya walaupun tingginya tingkat peradaban suatu kaum itu tidak kemudian diikuti ya, dengan tingginya spiritualitas manusia. Ya seperti tadi kaum Tsamud, umatnya Nabi Saleh alaihissalam, termasuk kaum yang berperadaban tinggi, dan itu jauh sebelum eranya Nabi Musa. Kalau jenengan sekarang jalan-jalan ke Yordania, itu di sana ada istana Petra yang ada di Transjordania. Itulah istana yang ditinggalkan oleh kaum Tsamud. Sampai sekarang masih eksis karena itu adalah granit raksasa yang kemudian dipahat sedemikian rupa menjadi istana yang lengkap detail ruang-ruangannya. Wa thamud alladzina jabus sakhra bil wad. Itulah kaum Tsamud yang pahat granit raksasa yang ada di tepi. Bahwa tingginya peradaban manusia tidak ekuivalen dengan meningginya spiritualitas manusia. Untuk menggambarkan keadaan seperti itu, Al-Quran mengatakan litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Surat apa itu ibu-ibu? Surat Yasin ya, awal-awal surat Yasin. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Hei Muhammad, kamu ditugaskan untuk memberi peringatan suatu kaum yang bapak-bapak mereka tidak pernah dapat peringatan, sementara mereka sendiri adalah kaum yang lalai. Itulah profil masyarakat yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arabia unik, beda dengan tempat-tempat yang lainnya. Kalau di Syria, di Irak, di Palestina, para nabi silih berganti. Mangkat seorang nabi digantikan oleh yang lainnya, selesai seorang nabi disusul oleh yang lainnya. Beda yang terjadi di Arabia. Sejak berakhirnya era Ismail alaihissalam, tidak ada seorang nabi pun yang diutus di wilayah itu, sampai diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga masa fatrah, masa kekosongan seorang nabi sedemikian panjangnya. Efeknya apa? Ajaran tauhid yang ditanamkan oleh Nabiullah Ibrahim dilanjutkan oleh putranya Ismail alaihi wassalatu wassalam perlahan-lahan redup, bahkan akhirnya hilang dari peredaran. Walaupun situs yang ditinggalkan tetap dihormati, tetap dipelihara.
Ka'bah masih dihormati, dipelihara. Safa Marwah masih dihormati, dipelihara. Tapi sudah tidak lagi dalam bingkai tauhid. Sebaliknya, dalam bingkai syirik. Di dalam Ka'bah ada banyak berhala, di Safa ada berhala, di Marwah ada berhala. Ketika turun ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita wi'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Inna Safa, sesungguhnya bukit Safa, wal Marwata, dan bukit Marwah, min syairillah, termasuk tonggak-tonggak syiar agama Allah. Faman hajjal baita, barang siapa pergi haji, awik tamaro, atau pergi umroh, fala junaha, maka tidak ada dosa alaihi, atasnya, ayat tawafa bihima, untuk keliling di antara keduanya. Safa Marwah yang 7 kali. Coba perhatikan redaksi ayat itu. Bunyinya fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Tidak ada dosa baginya, tidak apa-apa baginya sekiranya keliling di antara keduanya. Kesannya itu mau sa'i boleh, tidak sa'i tidak apa-apa. Padahal dalam pelajaran haji atau umroh, sa'i yang diawali dengan tawaf itu adalah ruknun min arkanil haji, ruknun min arkanil umroh, rukun diantara rukun-rukun haji. Nah ini kita bisa memahami kecuali membaca sabab nuzulnya. Ada orang tanya kepada ibunda kaum muslimin, ibunda orang-orang beriman, yakni Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Mereka bertanya, ya ummul mukminin, ada ayat bunyinya fala junaha alaihi ayat tawafa bihima, berarti kita mau sa'i boleh, enggak sa'i enggak apa-apa. Aisyah mengatakan tidak begitu. Dulu ya, Safa Marwah itu ada berhala-berhala. Terus ketika ada kewajiban haji dan Safa Marwah tetap dilanjutkan, orang-orang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini kok inget-inget zaman jahiliyah dulu. Dulu pakai Safa Marwah, sekarang kok juga pakai Safa Marwah, bukan bahaya tak? Kemudian turun ayat itu, oh tidak apa-apa, fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Masa fatrah, masa kekosongan seorang nabi di Arabia panjang, sehingga ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Ismail perlahan-lahan redup. Peta keagamaan, peta keyakinan zaman pra-Islam di Mekah itu yang mayoritas adalah kelompok musyrikin. Baru berikutnya adalah kelompok ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Tapi Nasrani masih banyak yang Nasrani tauhid, seperti misalnya Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal, kana tanassara fil jahiliyah. Itu adalah pengikut agama Nasrani pada era jahiliyah. Tetapi Nasrani ya tauhid. Terbukti ketika Nabi dapat pengalaman spiritual fi ghari Hira'in, di dalam gua Hira. Nabi didatangi sosok yang tidak dikenal, mengatakan ya Muhammadu iqra, hei Muhammad bacalah. Apa kata Nabi? Ma ana biqari, saya tidak terampil membaca. Diulangi, ya Muhammadu iqra, hei Muhammad bacalah. Nabi bilang ma ana biqari. Akhirnya sosok itu mendekat dan mendekap Nabi, membisikkan wahyu Allah, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Makanya dalam bahasa Arab qiraah apa artinya ibu-ibu? Membaca.
Tilawah apa artinya? Membaca. Beda. Karena dalam bahasa Arab itu ada kaidah besi, kaidah yang tidak boleh dirubah. Tidak ada sinonimitas dalam bahasa Arab. Itu kaidah. An-nas apa artinya? Manusia. Al-insan apa artinya? Manusia. Al-bashar apa artinya? Manusia. Lah kok beda? Karena bahasa kita terbatas, tidak mampu mewadahi kekayaan kosakata yang ada di dalam bahasa Arab. Karena keterbatasan bahasa kita. Ya kembali kepada tadi, qiraah dan tilawah. Kalau qira'a yaqra'u qira'atan artinya membaca. Tapi bacaan itu adalah bacaan yang sifatnya luas. Bukan saja bacaan pada teks, tapi juga bacaan-bacaan di luar teks. Membaca tanda-tanda zaman, membaca gejala alam, membaca dinamika masyarakat, itu namanya termasuk qiraah. Beda dengan tilawah. Tilawah itu pembacaan yang melulu pada teks, itu pun terbatas pada teks suci keagamaan. Makanya lomba baca Quran itu disingkat MQQ apa MTQ, Musabaqah Qiraatil Quran apa Musabaqah Tilawatil Quran. Musabaqah Tilawatil Quran kan dilombakan baca teks suci keagamaan. Kemudian Nabi bergetar, merinding karena didatangi oleh sosok yang tidak ia kenal. Pergilah ia ke tempat istrinya Khadijah binti Khuwailid. Katanya Khadijah, duhai suamiku, mari kita pergi konsul ke saya punya misanan namanya Waraqah bin Naufal. Nah, saat datang ke sana, hei Muhammad, yang datang menemui kamu itu namanya Namus. Itu dulu yang datang menyampaikan wahyu kepada Musa. Kamu akan mengalami hal-hal yang sangat membahayakan. Kamu akan diusir oleh kaummu. Kamu akan begini, kamu akan begitu. Sekiranya aku masih muda, aku akan ikut dirimu. Tapi waktu itu Waraqah bin Naufal sudah tua dan matanya sudah buta. Kata-katanya yang terkenal, ya laitani kuntu jada'a, seandainya saja aku masih belia, tapi sudah tua. Yang ketiga adalah pemeluk agama fitrah, agama musyrikin, agama ahlul kitab, agama fitrah. Nabi masuk di sini, tapi kecil sekali jumlahnya. Makanya Nabi tidak ikut orang-orang itu beribadah seperti layaknya mereka. Nabi menyendiri di Gua Hira, berkholwat fi ghari Hira. Nah, Bapak Ibu, Nabi itu berdakwah berapa tahun? Nabi berdakwah berapa tahun? 23 tahun. 13 tahun sebelum hijrah, 10 tahun setelah hijrah, genap 23 tahun. Kalau beliau diangkat menjadi seorang rasul usianya 40 tahun, berarti 40 ditambah 23 berapa? 63 tahun. Nah, itulah usia Nabi kita Muhammad SAW saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan ya, masyarakat yang performanya seperti itu, yang dalam Quran digambarkan litunzira qauman ma unzira aba'u fahum ghafilun, kemudian memperoleh satu pencerahan dari Nabi, berubah menjadi manusia yang patut ditiru, yang patut diteladani, dipuji oleh Allah dengan kata-katanya radhiyallahu anhum wa radu'an,
Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepadanya. Dipuji oleh Nabi dengan kata-katanya khairun nasi qarni tsumma alladzi yalunahum tsumma alladzi yalunahum. Sebaik-baik manusia yang adalah yang segenerasi dengan diriku, generasi sahabat-sahabatnya. Baru yang berikutnya, baru yang berikutnya. Bangsa yang tempat tinggalnya adalah cekungan-cekungan gua, pekerjaannya adalah gembalakan unta, kesehariannya ada di Sahara, tiba-tiba saja memacu kudanya ke arah utara, luluh lantakkan singgasana Romawi dan Persia, dan bahkan menjadi tolak ukur peradaban dunia. Muncul pertanyaan yang serius dari para peneliti, formula apakah yang disuntikkan Muhammad sehingga menghasilkan satu revolusi yang sedemikian dahsyatnya? Itu pertanyaan yang sulit dijawab. Bangsa yang semula minder, bangsa yang semula inferior, bangsa yang semula tidak berani busungkan dadanya, dongakkan dagunya ketika berhadapan dengan bangsa-bangsa besar itu, tiba-tiba saja mereka menantang, dadanya dibusungkan, dagunya ditegakkan, dan tidak punya rasa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Itulah bangsa yang dikader oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian para ulama menjelaskan, di antara jawaban dari pertanyaan tadi terdapat di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qisti wa anzalna al hadid fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas wa liya'lama Allahu ma yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Lakot sungguh benar-benar arsalna aku utus rusulana rasul-rasul kami bil bayyinati dengan membawa mukjizat bukti kebenaran. Wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Aku turunkan juga kepada mereka kitab suci dan timbangan. Liyakuman nasu bil qisti, supaya manusia tegak dengan keadilan. Wa anzalnal hadid. Aku juga turunkan besi. Fi ba'sun syadid, yang di dalamnya ada kekuatan dahsyat. Wa manafi'u linnasi, serta manfaat-manfaat bagi manusia. Coba dalam kehidupan kita ini, berapa banyak unsur besi yang membantu kita dalam kehidupan kita ini, unsur besi cuma. Dan itu peradaban sangat tinggi. Matur nuwun ya. Tapi rasanya tidak enak kalau minum sambil berdiri. Baik. Ayat yang kita baca tadi menjelaskan bahwa semua rasul, semua utusan Allah ketika ditugaskan dakwah di tengah-tengah umat dibekali dengan mukjizat. Ma makna mukjizat? Apa sih mukjizat itu? Dari a'jaza yu'jizu i'jazan fahuwa mu'jizun. Untuk memiliki makna yang menekan dikasih tak menjadi mu'jizatun. Sesuatu yang melemahkan,
Melemahkan apa? Melemahkan argumentasi lawannya, melemahkan bahkan mematahkan argumentasi para penentangnya. Itulah sebabnya mukjizat para nabi disesuaikan dengan hal-hal yang diagungkan, hal-hal yang dipuja oleh masyarakatnya. Masyarakat Fir'aun mengagungkan, memuja ilmu sihir, maka mukjizatnya Nabi Musa mengalahkan sihir. Nabi Musa datang menemui Fir'aun. Loh kok bisa? Ya bisa, Nabi Musa itu keluarga besar istana Fir'aun, pangeran. Kan waktu kecil diambil anak oleh Fir'aun. Langsung Nabi Musa lemparkan tongkatnya, berubah jadi ular. Masukkan telapak tangannya di balik bajunya, diginikan, keluar duitnya. Bukan, maksudnya keluar sinarnya yang terang ya. Itu kalau keluar ketua PJM keluar duitnya. Katanya Fir'aun, sihir. Hei Musa, berani kamu bertanding sama tukang sihir istana? Dia tidak berani menolak karena dia seorang nabi. Ya silahkan, siap. Katanya Fir'aun, saya pilih hari saat orang berkumpul di alun-alun hari raya. Ya siap. Disaksikan orang banyak. Kemudian Saharatu Fir'aun, para penyihir Fir'aun itu melemparkan tali temali dan tongkatnya, faidah hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi ka'annaha hayyatun tas'a. Berubah jadi ular. Takut Nabi Musa karena dikejar ular yang jumlahnya sangat banyak. Allah mengatakan, hei Musa, lam takhaf, jangan takut, lemparkanlah tongkat. Itu namanya mukjizat. Ketika dilemparkan, Nabi Musa juga tidak tahu akan jadi apa. Apa akan jadi tape? Ya kalau singkong dilemparkan jadi tape. Ternyata jadi ular yang gede, yang menelan satu persatu ularnya tukang sihir itu. Langsung tukang sihir itu meletakkan dahinya di tanah, mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, walaupun resikonya dihukum mati, disalib, kaki dan tangannya dipotong secara menyilang oleh Fir'aun. Tidak apa-apa, walaupun saya mati tapi membela kebenaran. Loh, kenapa tukang sihir Fir'aun kok mengambil posisi seperti itu? Ya tentu karena yang paling tahu sihir adalah tukang sihir. Sekiranya tongkatnya Musa berubah jadi ular, tidak makan, yaitu ular sihir. Nah, tapi tongkatnya Musa itu berubah jadi ular, ularnya kok makan. Jadi ular sungguhan kalau makan itu. Itu contoh saja. Makanya pada zaman Nabi, ketika masyarakat mengagungkan dan memuja sastra, maka mukjizat Nabi SAW adalah menenggelamkan sastra itu. Dibaca Quran, sastra tenggelam, tidak ada harganya sudah. Karena keindahan ayat-ayat Al-Quran sedemikian dahsyatnya dilukiskan oleh para penyair. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauka nurin, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Ibarat kalau matahari meninggi, maka bulan yang terang saat malam pucat pasti tidak ada nilainya. Ibarat kalau purnama mengangkasa, badrun, maka gemintang yang kemarinnya itu gemerapan di angkasa menjadi pusat pasti tidak ada nilainya, pucat pasti tidak ada nilainya. Itulah ajaran Islam, ibarat cahaya di atas cahaya. Memang banyak bintang di langit, tapi hanya satu yang bercahaya.
banyak perempuan yang cantik, tapi hanya kamu yang aku cinta. Rawahu Roma Irama. Baik. Nah ini kalau kita bicara mukjizat Al-Quran luar biasa. Mukjizat Al-Quran itu ada mukjizat dari sisi ajarannya, mukjizat dari sisi redaksionalnya, juga mukjizat dari sisi sains atau ilmiah. Jadi dengan saya tanya ya sederhana saja. Saya tanya ibu-ibu. Ibu-ibu, Quran surat Al-Baqarah itu ada berapa ayat? Tidak boleh ngerti. Biasanya anak-anak saya tanya langsung melihat HP ya ketemu ngerti. Surat Al-Baqarah ada berapa ayat? 286 ya. Ya tidak terdengar suaranya. Itu kalau yang berdiri di mimbar ini Ustadz Adi Hidayat umroh gitu misalnya. Kalau saya ya nggak berani umroh di WKI, so katanya umroh ngomong. Ada 286 ayat. Kalau kita ambil yang tengah, berarti kita dapat ayat yang ke 143. Betul ya? Ya. Apa bunyi ayat yang ke 143 surat Al-Baqarah? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah aku jadikan kalian hai Muhammad sebagai umat tengah dalam kurung, umat moderat dalam kurung, umat teladan. Tapi ini saya ingin tunjukkan mukjizat Quran dari sisi redaksional. Penulis yang paling produktif pun, apakah menulis skripsi, tesis, disertasi, menulis buku yang tebel-tebel, tidak akan punya pikiran meletakkan kata-kata tengah di tengah-tengah buku karangannya. Tapi di dalam Quran surat Al-Baqarah ada kata-kata tengah persis di tengah-tengahnya, yaitu kata-kata wasaton. Bapak Ibu, kalau ada orang ditugaskan mimpin pertandingan di antara dua kesebelasan, apa namanya? Wasit ya. Jangan pintar bahasa Arab berarti. Wasit itu orang yang menengahi. Jelas bahasa Arab itu wasit. Baik. Kembali ke yang kita bicarakan di awal tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bekal kepada para rasul. Pertama kitab suci, kedua timbangan, ketiga besi. Wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizana liyaquma an-nasu bil qisti wa anzalnal hadid. Apa berarti para rasul tangannya bawa timbangan, bawa kitab suci, tangan kiri bawa timbangan, terus di pundaknya mikul inggris gitu? Tidak, itu simbolik sekali. Itulah fase-fase yang dilakukan oleh Nabi di dalam dakwahnya, yang berhasil melakukan perubahan revolusioner, perubahan radikal dalam waktu yang sangat singkat, 23 tahun. Merubah satu tatanan sosial, satu ideologi yang usianya ribuan tahun. Ibarat panas setahun ya, hilang oleh hujan yang hanya sehari. Makna dari fase Alkitab atau kitab suci adalah satu langkah atau satu fase
yang disebut revolusi mental. Ya seperti revolusi mentalnya Bapak Presiden mungkin ya, walaupun gagal, tapi yang revolusinya Nabi berhasil. Ya saya bilang gagal, semakin banyak koruptor di Indonesia ini. Apa sih yang dilakukan Nabi dengan fase Alkitab yang dikenal dengan At-Taurah Al-Fikriyah atau revolusi pemikiran tadi? Pertama, merubah cara pandang manusia, view, cara pandang manusia, cara pandangnya terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, cara pandangnya terhadap sesama manusia, cara pandangnya terhadap alam sekitarnya. Konsep Allah masih hidup di tengah-tengah masyarakat. Setidaknya ayah Nabi bernama siapa? Abdullah, hambanya Allah. Padahal Nabi lahir ayahnya sudah tidak ada. Dan di luar ayah Nabi banyak masyarakat Arab jahiliyah yang bernama Abdullah. Jadi konsep Allah itu yang diajarkan Nabi Ibrahim masih hidup. Tapi tadi sudah saya katakan mengalami satu proses penyimpangan. Dalam surat Al-Ankabut dikatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara samsa wal qamara la yaqulunallah anna yufakun. Hei Muhammad, jika masyarakat kau tanya siapakah yang menciptakan seluruh langit dan bumi, yang mengedarkan rembulan dan matahari, mereka mengatakan Allah. Tapi kenapa kok bisa tersesat? Kenapa kok bisa menyimpang ketika ditanya siapakah ilahul alamin, sesembahan alam, mereka tidak bilang Allah. Mereka menyebut nama-nama berhala yang sudah lama mereka puja. Nah, berhala-berhala itu dulunya adalah monumen yang didirikan untuk memperingati orang soleh, pemimpin berjasa. Di depan balai kota Surabaya itu kan ada patung Panglima Besar Jenderal Sudirman, ya untuk menghormati jasa-jasa Panglima Besar Jenderal Sudirman. Makanya dalam Islam seni pahat itu tidak dianjurkan. Mungkin hari ini orang menganggap sekedar karya seni. Adakah yang berani menjamin, berani menggaransi 200 tahun akan datang tidak disembah orang? Mereka, iya, kami sebenarnya tidak menyembah patung-patung ini, tapi minta pertolongan kepada jiwa suci yang masih keliling di sekitarnya ini agar menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jawaban mereka, mana butuh illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, tujuan kami hanyalah minta tolong kepada arwah-arwah suci yang ada di situ agar menyampaikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya ayat-ayat yang turun di Mekah untuk penguatan tauhid itu meluruskan ini. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allah itu ya Robnya manusia, ya ilahnya manusia, ya maliknya manusia. Dan tauhid yang diajarkan Nabi adalah tauhid yang melahirkan kekuatan dahsyat karena terkait dengan kehormatan. Fa innal izzata lillahi jami'an. Sehebat apapun peradaban suatu bangsa, sebanyak apapun kekayaan suatu bangsa, kalau mereka bukan ahli tauhid maka rendah. Tidak patut kita kemudian tunduk pada mereka, karena ahlu tauhid terhormat di sisi Allah. Wah, ini luar biasa. Yang kedua adalah cara pandang terhadap sesama manusia, dan ini terkait dengan
tolak ukur atau nilai mulia dan hina. Dalam Quran diceritakan, diabadikan pendirian mereka itu. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Orang pada zaman itu, kalau yang dapat kelapangan rezeki, duitnya banyak, ia mengatakan Tuhanku memuliakan aku. Kalau rezekinya seret, tidak ada duit, ia mengatakan Tuhanku menghinakan aku. Artinya kalau orang itu kaya, duitnya banyak, itulah tanda ia dimuliakan Tuhan. Karena ia dimuliakan Tuhan, maka kita patut untuk memuliakannya. Kalau orang itu miskin, tidak ada duit, itulah tandanya ia dihinakan Tuhan. Karena ia dihinakan Tuhan, maka kita tidak patut untuk memuliakannya. Tuhan saja menghinakan, apalagi kita tidak patut menghormatinya. Itu pikiran jahiliyah. Kalau dengan baca kitab Riyadhus Shalihin, ada satu bab namanya Fadlul Fuqara'i wal Masakin, keutamaan orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Malah ada buku yang mengungkap tentang jasa-jasa orang miskin, luar biasa jasa-jasa orang miskin. Kalau tidak ada orang miskin, ada tidak orang kaya? Ya tidak ada lah. Justru ada orang kaya itu karena ada bandingannya, yaitu orang miskin. Kalau semua orang ingin jadi jeragan beras, siapa yang turun ke sawah bawa cangkul? Kalau semua orang ingin jadi direktur PLN, siapa yang manjat tiang listrik dengan resiko kesetrum? Dan seterusnya. Makanya nanti begini dalam teori sosial, kelas dalam masyarakat itu tidak mungkin dihindari. Jangan mengandaikan suatu keadaan semua orang kaya raya, duitnya sak karung, kehidupan macet dan semua orang akan mati. Misalnya hari ini hujan emas, hari ini juga emas itu tidak ada nilainya. Hari ini hujan emas, ya hari ini juga emas itu tidak ada nilainya. Berserakan di jalan-jalan hujan emas. Untuk apa dikumpulkan? Misalnya, karena ada orang mengatakan lebih baik hujan emas di negeri orang, ya lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang. Tapi itu ya sudah ada gium lama yang tidak berfungsi lagi. Jadi pada intinya masyarakat pada zaman itu menilai kemuliaan orang berdasarkan kekayaan. Ini yang dikritik oleh Al-Quran. Ini yang dikritik habis oleh Al-Quran. Bukan seperti itu. Kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kemuliaan orang terletak pada kontribusinya pada kemanusiaan. Penghargaan saya yang setinggi-tingginya, yang sudah menyumbangkan duitnya lewat lazismu dan kemudian disumbangkan untuk pembangunan gedung dakwah tadi. Berapa tadi Bapak-bapak Ibu? 16.400.000 rupiah. Luar biasa, luar biasa. Bahkan tadi disampaikan bahwa lazismu sudah bisa mensupport entah sedikit entah banyak guru-guru yang ada di sini. Luar biasa, luar biasa. Itulah kemuliaan. Kemuliaan manusia dalam Islam tidak terletak pada jumlah duitnya, bintang yang ada di pundaknya, status sosialnya, bukan.
tapi kontribusinya pada kemanusiaan diantaranya adalah memikirkan nasib atau kemuliaan anak-anak yatim seperti memikirkan anaknya sendiri, menaikkan taraf hidup orang miskin. Makanya kemudian diantara sesuatu yang menghinakan manusia, wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Turat itu sumber daya alam. Itulah perintah dari Al-Quran supaya kita menjaga keseimbangan alam. Hadirin, karena doktrin agama kita itu percaya bahwa alam itu di samping alam jasmani juga ada alam ruhani. Sebagaimana kita diperintahkan menjaga keseimbangan alam jasmani, kita juga diperintahkan menjaga keseimbangan alam rohani. Allah ciptakan alam ini dalam keadaan seimbang, dalam keadaan selaras. Walladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa, apa itu ya? Bahwa Allah ciptakan langit ini dalam keadaan seimbang. Hadirin, Allah ciptakan alam, ciptakan manusia dalam keadaan baik, dalam keadaan baik. Makanya ada hadis mengatakan mamin mauludin illa yuladu alal fitrah, tidak ada seseorang yang dilahirkan kecuali ia dalam keadaan suci, tidak ada dilahirkan najis apapun proses kelahirannya. Makanya ada ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa Allah tidak merubah nikmat yang sudah diberikan kepada suatu kaum sampai kaum itu yang merubahnya menjadi azab. Kalau keseimbangan alam tidak dijaga, hutan dibabat secara serampangan, ya pasti ada banjir bandang, ada bencana-bencana yang lainnya. Kalau Anda tanam satu tanaman di depan rumah, dipelihara, disiram, dipupuk, dan kemudian tumbuh subur, maka dari pohon-pohon itu keluar oksigen, membumbung ke angkasa. Di sana ia berperang dengan karbon dioksida yang keluar dari knalpot kendaraan bermotor, keluar dari cerobong pabrik. Soal mana yang menang, apakah oksigen atau karbon dioksida, soal lain. Tapi inisiatif kita menanam pohon dan kemudian melahirkan oksigen, itu sudah kontribusi kita kepada kemanusiaan. Kita turut terlibat di dalam menyelamatkan kehidupan. Itu namanya menjaga alam jasmani. Ya karena faktanya ada polusi dari knalpot kendaraan bermotor, dari cerobong kapal, dari cerobong pabrik. Seperti yang saya katakan, kita juga percaya kehidupan ini ada yang namanya alam rohani. Sampai jam berapa Pak Ketua BDM? Sudah hampir 1 jam. Kita membaca Al-Quran, kita membaca Al-Hadis, kita menghadiri pengajian, kita jalankan sholat 5 waktu, kita saum Ramadan, kita haji, kita umrah, kita tasbih, kita tahmid, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Itu ibarat tanam sebatang pohon tadi. Karena dari bacaan-bacaan kita tadi membumbunglah oksigen rohani. Di sana, di angkasa sana, ia berperan dengan karbon dioksida rohani yang keluar dari perbuatan orang-orang yang berbuat maksiat itu. Dari tukang minum, dari tukang judi, dari orang-orang yang ada di dalam diskotik, dari pembicaraan-pembicaraan yang pornografi, pornoisme.
soal mana yang menang di angkasa tadi itu soal lain. Tapi kalau kita baca Quran, kita sholat 5 waktu dan seterusnya, kita sudah berkontribusi di dalam menjaga keseimbangan alam rohani. Kalau tidak membantu, bisa membantu orang, setidaknya jangan mengganggu orang yang sudah membantu orang. Nah, ini cara pandang kita terhadap alam ya. Kan enak kalau kita cara pandang seperti itu. Yang kedua adalah timbangan. Itu adalah simbol keadilan. Memang dalam hukum pidana Islam itu keras. Orang mencuri dipotong tangannya. Ayat mengatakan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Maling laki ataupun perempuan potong tangannya. Itu hukum pidana Islam. Maling dipotong tangannya. Kalau koruptor dipotong apanya ibu-ibu? Apa sih bedanya maling dengan koruptor? Tidak sama. Kalau sama, jenengan tidak belajar ilmu fikih. Ya memang kejahatan karena harta, tapi tidak sama. Dalam fikih orang disebut maling kalau ada gembok rusak, kalau ada pintu didongkrak, oh maling. Artinya antara dirinya dengan hartanya terpisah, punya orang. Kalau koruptor diberi amanah oleh negara, Pak pejabat ini harta sampai yang jaga, tidak dijaga tapi dibawa pulang. Jadi pencurian dengan pemberatan. Makanya di Cina koruptor ditembak kepalanya, di Saudi Arabia koruptor dipenggal kepalanya, di sebuah negara di Afrika Barat koruptor itu diarak ke sebuah liang lahat oleh orang banyak. Setelah dekat ditembak langsung dimasukkan ke dalam liang lahat. Di Korea Utara koruptor dilempar ke dalam sebuah kolam yang penuh dengan buaya lapar. Iya, ada videonya. Sama di Indonesia koruptor dipotong masa tahanannya. Enak dapat remisi. Hari Raya Idul Adha dapat remisi, Hari Raya Idul Fitri dapat remisi, vonis 10 tahun, belum 5 tahun sudah bebas, duitnya utuh. Makanya Indonesia ini surga bagi para koruptor. Sehingga pernah ada satu peristiwa pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada anak kepala suku tertangkap basah mencuri, ribut orang-orang. Aduh, gimana ini? Kalau sampai dipotong tangannya, alangkah malunya orang tuanya yang kepala suku itu punya anak yang tangannya dipotong. Gimana caranya? Kita harus minta terobosan hukum kepada Nabi. Tidak ada yang berani. Sampai akhirnya minta tolong kepada orang yang dalam sejarah dikenal sebagai anak angkat Nabi, yaitu apa namanya, Usama bin Zaid. Usama bin Zaid datang menemui Nabi, minta keringanan hukum terhadap perempuan yang tertangkap basah mencuri perhiasan. Nabi marah. Nabi mengatakan innama halakaman qablakum, sesungguhnya hancurnya umat-umat zaman silam, zaman sebelum kalian itu ya seperti ini. Apabila pelaku kejahatan itu kalangan elit, pedangnya menjadi tumpul. Tapi kalau pelaku kejahatan itu kalangan alit, tiba-tiba saja pedangnya jadi tajam. Alit dalam bahasa Jawa ibu-ibu ya, maksudnya yang kecil, kelas bawah itu kan alit.
sehingga pedangnya itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau pelaku korupsi itu orang-orang elit ya, pejabat-pejabat papan atas, bulet ya, tidak selesai-selesai, pedangnya jadi tumpul. Tapi kalau pelaku kejahatan itu rakyat jelata, wah habis. Yang dicuri tidak seberapa, remek sudah jelas. Ini namanya tidak ada keadilan. Nah, Rasulullah menegakkan keadilan itu. Beliau mengatakan wa aimullah lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadah. Sekiranya Fatimah putra Muhammad anak saya ini mencuri, pasti saya potong tangannya. Ya tentu Fatimah tidak pernah terlibat pencurian. Itu namanya disimpulkan dalam hadis tadi dengan timbangan misi para nabi adalah menegakkan keadilan, menempatkan hukum sebagai panglima dalam kehidupan masyarakat. Berikutnya adalah besi. Nah, sebenarnya besi ini penegakan hukum ya. Kalau tadi timbangan itu terkait keadilan sosial, maka besi ini adalah ditegakkannya hukum. Artinya sebelum ditegakkannya hukum, negara wajib menciptakan kesejahteraan sosial. Sebelum tercipta kesejahteraan sosial, negara wajib mencerdaskan rakyatnya. Urut-urutannya begitu. Alkitab mencerdaskan rakyatnya. Hadirin, memang dunia pendidikan kita ini sebenarnya tidak baik-baik saja. Apalagi kalau kemudian dibandingkan ya dengan negara-negara yang lebih maju, ya dunia pendidikan kita ini memang masih kurang begitu mampu bersaing secara internasional. Di PWM Jawa Timur itu ada seorang guru besar yang dulu kuliah S2, S3-nya itu di Jepang. Pernah cerita kepada saya kuliah S2, S3 di Jepang dengan laboratorium yang sedemikian dahsyatnya. Kemudian saya pulang disuruh mengembangkan ilmu yang saya timba di sana. Ya tidak bisa. Wong di sini ini tidak ada laboratorium yang memadai seperti di Jepang. Ibarat saya ini guru yang mengajari orang untuk berenang, saya hanya menerangkan pakai buku, tidak ada kolamnya. Sehingga anak-anak itu kalau disuruh jawab, terangkan berenang gaya kupu-kupu, bisa 100 nilai. Terangkan renang gaya dada, dijawab 100. Terangkan renang gaya batu, ya. Begitu masuk nggak bisa bangun lagi, bisa jawab, nilainya 100. Disuruh ayo nyebur kolam, nggak bisa mempraktekkan renang gaya kupu-kupu tadi, ya kan tidak ada kolamnya. Waktu pelajaran hanya ada teori. Pintar-pintar, anak bangsa luar biasa. Cuma kalau tidak didukung ya dengan infrastruktur pendidikan yang memadai, itu ya tentu tidak akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Nah, hadirin, itulah saya kira ya, di antara fase-fase yang kemudian melahirkan masyarakat yang kita yakini sebagai masyarakat yang patut diteladani, masyarakat yang patut untuk ditiru, kader-kader yang dididik oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang saya katakan,
Allah memuji mereka dengan firman-Nya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Nabi memuji mereka dengan sabdanya, khairun nasi qarni tsummal ladzi yalunahum tsummal ladzi yalunahum. Mudah-mudahan ceramah maulid yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf sekiranya ada kelebihan ataupun kekurangan, salah kata ataupun kekhilafan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.